terima kasih Pak Prabowo. Saya sangat turut turut berterima kasih atas bantuannya. Saya sangat berterima kasih karena saya kan sini nggak bersangu. Ini nggak ada duit. Istilah kada bawa bekal supaya kau makan gini nah. Halo, nama saya Gibran. Terima kasih Pak Gibran sudah datang ke sekolah Gibran. Apa bro? Ngomongnya gitu guys. Makasih Pak, enak banget Pak. Yo, udah lima makanan gratis dari Bapak Presiden kita. Kita review yuk. Coba apa aja? Ada semangka nih, ada kornet, ada buncis, ada karbohidratnya. Bergizi sekali. Sama jangan lupa sama apa? Susunya. Meng, lagunya Meng. Yo. Sesuai arahan Presiden Prabowo, peran aktif pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis, MBG. Program ini tidak hanya dirancang untuk dijalankan, tetapi juga diharapkan menjadi fondasi penting dalam menopang masa depan pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah daerah sangat vital untuk memastikan program ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang kelak akan mengambil alih tonggak kepemimpinan bangsa. Sebagai upaya konkret mendukung efektivitas pelaksanaan program tersebut, kemarin saya berkesempatan mengunjungi langsung beberapa institusi pendidikan. Sekolah-sekolah yang saya datangi mencakup SMP, SMA, SMK, hingga SMK 2 Ki Hajar Dewantoro di Tangerang, Provinsi Banten. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung penerapan program di lapangan, sekaligus mendengarkan masukan serta pandangan dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan pendekatan berbasis dialog ini, diharapkan dapat diperoleh pandangan yang lebih nyata dan solusi praktis atas tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi program. Pemerintah optimistis bahwa dengan dukungan aktif dari perangkat daerah, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya akan meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan asupan gizi seimbang. Sebagai komponen strategis dalam membangun generasi masa depan yang cerdas, tangguh, dan produktif, kerjasama serta koordinasi antara berbagai pihak perlu terus diperkuat dan dijaga. Sejalan dengan hal ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung penuh dan aktif mengawal keberlanjutan program ini di berbagai pelosok tanah air. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang erat, kita semua berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Lebih dari itu, inisiatif ini diharapkan menjadi langkah signifikan dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih cerah, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Keceriaan terpancar dari wajah siswa-siswi SMKN 1 Merauke saat Wakil Presiden Gibran memberikan berbagai hadiah, mulai dari sepatu, tas, botol minum, kotak makan, buku, hingga sepeda. Meskipun tidak hadir secara langsung, Gibran tetap menunaikan tugas mulianya dengan berbagi perlengkapan seperti sepatu, tas, dan sepeda untuk mendukung kebutuhan siswa SMKN 1 Bisnis dan Manajemen di Merauke. Bantuan ini menjadi wujud perhatian terhadap generasi muda, memberikan semangat baru bagi anak-anak bangsa untuk terus belajar dan menggapai cita-cita. Tetap semangat, masa depan Indonesia ada di pundak kalian.
Mengawal pelaksanaan salah satu program unggulan Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis, MBG, kegiatan ini berlangsung di SMP Hang Tuah II dan SMA Hang Tuah I, Jakarta. Hal menarik terjadi ketika Wakil Presiden Gibran menghadiri acara tersebut. Salah satu siswi SMA Hang Tuah I dikabarkan pingsan setelah berjabat tangan dengan Wapres Gibran. Namun, ternyata siswi tersebut hanya berpura-pura pingsan karena terpesona oleh ketampanan dan kesopanan Wapres. Dalam program ini, menu yang disediakan dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Hidangan terdiri dari kombinasi makanan bergizi yang kaya serat, protein, vitamin, dan mineral, guna mendukung kebutuhan nutrisi harian mereka. Pemerintah mengharapkan agar para siswa bisa tetap konsisten menjaga pola makan sehat, baik selama berada di sekolah maupun di rumah. Kebiasaan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan fisik yang optimal, meningkatkan fokus dalam belajar, dan mencegah berbagai penyakit. Semoga program MBG dapat menjadi langkah awal dalam mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan sehat. Hal ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang demi menciptakan generasi emas Indonesia yang sehat dan cerdas. Mengunjungi SDN Pulau Gebang 06 dan SMA Negeri 11 Jakarta dilakukan dalam rangka memantau secara langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, MBG, sebuah inisiatif yang dirancang untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di lingkungan pendidikan. Program ini merupakan langkah konkret yang bertujuan untuk menghadapi tantangan terkait pemenuhan gizi, yang hingga kini masih menjadi salah satu isu penting di sejumlah wilayah, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan. Melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat diatasi secara bertahap dengan pendekatan yang berfokus pada pencegahan daripada pengobatan. Pemberian akses kepada makanan yang berkualitas tidak hanya penting sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga harus dilihat sebagai sebuah investasi jangka panjang. Ketika anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak usia dini, mereka memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, produktif, dan cerdas. Hal ini pada akhirnya akan memberikan kontribusi besar terhadap penguatan fondasi bangsa, karena generasi yang sehat adalah modal utama dalam menciptakan sebuah negara yang kuat dan berhasil di masa depan. Saat Wakil Presiden Gibran melakukan inspeksi mendadak ke SMA N60 Jakarta, terdapat sebuah momen menarik yang cukup mencuri perhatian. Ketika Gibran memasuki salah satu kelas, ia mendapati seorang murid dengan rambut yang sudah gondrong atau cukup panjang sehingga tampak tidak rapi. Melihat hal tersebut, Gibran pun langsung meminta murid itu untuk segera mencukur rambutnya agar terlihat lebih baik dan sesuai aturan. Namun, jawaban murid itu menyentuh hati banyak orang. Dengan nada polos, ia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang untuk pergi ke tempat cukur rambut. Tanpa pikir panjang, rasa iba pun menghampiri Gibran. Ia segera memanggil ajudannya dan memberikan perintah agar membantu murid tersebut dengan memberikan uang untuk memangkas rambutnya. Momen ini menjadi salah satu sorotan yang menunjukkan sisi empati Gibran selama kunjungan tersebut. Kepedulian dan perhatian Gibran Raka Buming Raka terlihat begitu nyata ketika ia melakukan kunjungan ke SMA Negeri 60 Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, terdapat momen yang membuktikan jiwa sosialnya. Saat berkeliling, Gibran mendapati seorang siswa yang menggunakan ponsel dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, tampak rusak parah dan tidak layak pakai. Tanpa pikir panjang, Gibran segera memanggil ajudannya dan memberikan instruksi untuk mencatat nama siswa tersebut. Ia pun memastikan siswa itu mendapat ponsel baru sebagai bentuk kepeduliannya terhadap kebutuhan pelajar di era digital ini. Selain menunjukkan perhatiannya terhadap individu, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran juga hadir dalam rangkaian inspeksi mendadak terkait program prioritas pemerintahannya bersama Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis, MBG. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa, demi mendukung kualitas pendidikan yang lebih baik. Menurut keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, BPMI Setwapres, Gibran secara mendadak menyambangi SMA Negeri 60 Jakarta pada Senin, 20 Januari 2025. Kunjungan ini berlokasi di Jalan Kemang Timur 1 Nomor 6, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan.
Waktu kedatangannya bertepatan dengan jam makan siang para siswa. Didampingi oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 60 Jakarta, Dwi Priyo Eko Santoso, Gibran muncul mengenakan setelan jas hitam yang mencerminkan keseriusannya dalam menjalankan tugas negara. Di acara tersebut, Gibran turut membagikan makanan kepada para siswa sebagai bagian dari program MBG. Menu yang disajikan hari ini terdiri dari nasi dengan lauk ikan filet, sayur kacang panjang yang sehat, serta buah semangka yang segar sebagai pencuci mulut. Suasana terlihat hangat dan penuh kegembiraan saat para siswa menerima makanan tersebut. Salah seorang siswa kelas 12 bernama Miftah mengungkapkan rasa syukurnya terhadap program tersebut. Menurutnya, MBG tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi para siswa sehingga mereka dapat belajar dengan lebih optimal, tetapi juga meringankan beban keuangan keluarga sehari-hari. Ia bahkan berharap program ini terus berjalan agar manfaatnya semakin terasa oleh semua pelajar. Miftah menuturkan bahwa uang yang berhasil dihematnya dari program ini bisa ia tabung untuk persiapan kuliah. Gibran juga menyampaikan harapannya agar program MBG dapat segera diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan program ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan pernyataan terkait perkembangan pelaksanaan MBG. Dalam sebuah pidato di Sumedang, Jawa Barat, pada hari yang sama, Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua dan siswa yang belum mendapat manfaat dari program tersebut. Ia menjelaskan bahwa penyebarannya membutuhkan waktu, karena tantangan administratif dan logistik yang tak terhindarkan. Prabowo memastikan bahwa pemerataan MBG menjadi prioritas utama pemerintahannya. Ia meyakini bahwa pada akhir tahun 2025, seluruh anak di Indonesia akan mampu menikmati manfaat makanan bergizi gratis. Namun, ia juga mengingatkan bahwa realisasi program sebesar ini memerlukan pengawasan ketat dan tata kelola anggaran yang cermat agar dana yang dialokasikan tidak disalahgunakan atau hilang dalam prosesnya. Meski demikian, Prabowo optimis bahwa pemerintah mampu menemukan solusi terbaik dan tercepat untuk mempercepat implementasi program ini. Ia menegaskan bahwa kendala yang ada bukanlah pada ketersediaan dana, melainkan pada aspek fisik serta logistik dalam mewujudkan pelaksanaannya secara menyeluruh. Prabowo kembali memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa dana untuk melaksanakan program ini telah tersedia sepenuhnya. Ia juga menekankan pentingnya menyalurkan manfaat program kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkannya, mengingat sumber daya harus digunakan dengan bijak. Dengan penuh keyakinan, ia meyakinkan masyarakat bahwa program ini akan berhasil sesuai target pada akhir tahun 2025, sehingga semua anak Indonesia dapat menikmati manfaat makanan bergizi secara gratis sebagai wujud komitmen nyata pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.